Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa podcast Kurma Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia dimanapun Anda berada. Di hari yang ke-7 bulan Ramadan ini bersama saya Lulu dan narasumber saya Ibu Uun. Hari ini akan membahas tema-tema yang berkenaan dengan kajian keislaman, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan Sayyidina Fatimatus Zahra bintu Rasulullah. Dan perkenalkan, di sebelah saya ada narasumber yang akan membahas terkait dengan Sayyidah Fatimatus Zahra bintu Rasulullah. Ibu Un, saya sapa terlebih dahulu ya. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Ibu Un ini pemirsa dari SD Talango 1, nama lengkapnya Ibu Duniawati, cuma dipanggil akrab dengan Ibu Un. Beliau akan mengkaji, membahas terkait dengan Sayyidah Fatimatus Zahra bintu Rasulullah SAW. Nah, seperti apa dan bagaimana keseharian dari Sayyidah Fatimatus Zahra bintu Rasulullah ini, kita akan ikuti bersama yang akan disampaikan oleh Ibu Uun. Silakan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa berada di sini untuk berbagi mutiara sejarah. Yakni untuk tema kali ini yaitu tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di mana keseharian beliau dari kecil, perlu kita ketahui bahwasanya dari kecil, dari usia 5 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibundanya, Siti Khadijah. Maka dari itu beliau sudah terbiasa hidup keras, ya kan? Dimana dia merawat Nabi Muhammad SAW selaku ayahnya. Kemudian dia juga ketika menikah dengan Sayyidina Ali, di mana yang kita ketahui Sayyidina Ali waktu melamar Sayyidah Fatimah dalam keadaan ekonomi yang lemah, ya, sampai akhirnya Sayyidina Ali harus menjual baju perangnya untuk mahar. Kemudian tidak sampai di situ saja, ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya pun Sayyidah Fatimah juga harus menumbuk gandum sendiri untuk kehidupan sehari-harinya, bahkan menimba air dan juga memikul sendiri, sehingga tangannya pun jadi kapalan karena melakukan segala aktivitasnya sendiri. Juga di pundaknya juga ada bekas tali, ya, karena saking pekerja kerasnya beliau. Di awal pernikahannya beliau belum punya asisten rumah tangga, ya. Sampai akhirnya pada waktu itu ketika sudah berumbu dengan Sayyidina Ali, Siti Fatimah meminta kepada Rasulullah untuk mendapatkan seorang asisten rumah tangga karena pekerjaannya sangat berat. Sangat berat sekali. Iya. Tetapi apa yang didapat oleh Sayyidah Fatimah di sana, Sayyidah Fatimah bukan malah mendapat keringanan secara duniawi, ya, tetapi Rasulullah memberikan suatu nasihat, terus zikir, doa, di mana yang kita kenal dengan tasbih Fatimah, biasanya dibaca sebelum tidur. Sangat luar biasa sekali ya, karena bukan malah didukung diberikan asisten rumah tangga, tapi malah diberikan wirid bagaimana agar dia menjadi wanita yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan luar biasa gitu ya. Kemudian kira-kira kehidupan itu kan kehidupan keseharian dari Sayyidah Fatimatus Zahra begitu ya. Kemudian seberapa panjang perjalanan beliau, karena setahu saya Sayyidah Fatimah juga disebut dengan Abuka, gitu ya, ibu dari bapaknya. Jadi karena saking sangat sayangnya Rasulullah Muhammad SAW menyebut Sayyidah Fatimah dengan sebutan Abuka, ibu dari bapaknya, gitu ya. Nah ini kan contoh, karena Sayyidah Fatimah itu kan sangat menjaga Rasulullah, karena Rasulullah sudah tidak ada Sayyidah Khadijah saat itu. Jadi yang
yang membantu adalah Sayyidah Fatimah. Dalam kehidupan sehari-hari Sayyidah Fatimah ini seperti apa dalam menjaga Rasulullah SAW? Ya, Sayyidah Fatimah dalam menjaga Rasulullah sebagai anak perempuan ya, tentunya beliau sangat merawat dan melindungi Rasulullah dalam menyiapkan makanan misalnya. Terus ketika Rasulullah datang, bahkan Sayyidah Fatimah yang menyeka keringat Rasulullah. Kemudian ketika ada orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tukang sihir, kadzab, pembohong gitu ya. Itu Sayyidah Fatimah yang membela, terdepan membela Rasulullah. Jadi like sekali ya ketika Sayyidah Fatimah mendapat julukan Ummu Abu Bakar. Iya. Kemudian kira-kira nilai-nilai kehidupan apa yang bisa diambil dari perjalanan Sayyidah Fatimah Rasulullah ini dalam mengarungi kehidupan dengan Sayyidina Ali, dengan Kanjeng Nabi? Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini? Perlu diketahui juga, selain ada julukan Ummi Abuka, Sayyidah Fatimah juga mendapat julukan Az-Zahra. Di mana julukan itu didapat ketika beliau sejak remaja sudah memperlihatkan akhlak yang baik. Az-Zahra itu kan bunga, dalam artian bukan hanya cantik wajahnya tetapi juga akhlaknya. Jadi beliau mendapat julukan Az-Zahra. Selain itu juga Sayyidah Fatimah itu sangat menjaga martabatnya, harga dirinya, mempunyai rasa malu yang sangat tinggi, haya ya. Jadi sebelum meninggal pun beliau sudah memikirkan bagaimana seandainya nanti saya meninggal. Kalau orang meninggalkan itu diikat, jadi terlihat lekukan-lekukannya ya. Bahkan beliau sebelum meninggal itu pun sudah memikirkan hal tersebut. Makanya berpesan mungkin ya kepada Sayyidina Ali makan waktu itu ya. Untuk ini kerandanya ditutup. Ya, makanya sekarang keranda-keranda itu kan ditutup. Ya. Terakhir mungkin Bu Un, kira-kira pesan apa untuk disampaikan kepada pemirsa terkait dengan kehidupan Sayyidah Fatimah Rasulullah ini agar bisa dinikmati nih ya, diambil hikmahnya oleh pemirsa di rumah dimanapun berada, terutama siswa-siswi SMP Negeri 1 Talango dan juga siswa-siswi seluruh di Talango ini, Kecamatan Talango ini. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Ya, baik. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, pesannya ya untuk anak-anak didik kita ya, di seluruh Indonesia mungkin ya, khususnya di SMPN 1 Talango dan anak-anak didik saya di SDN Talango 1. Yang pertama, dengan cerita tadi, dengan sejarah tadi dapat kita petik bahwasanya Sayyidah Fatimah ini meski anak seorang pemimpin besar, beliau juga tangguh, pekerja keras, kan? Dan bisa dilihat dari bagaimana kesehariannya beliau dalam mencukupi kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, bisa dipetik tadi dari cerita bahwasanya Nabi tidak memberi asisten rumah tangga tapi malah memberi zikir atau doa, amalan ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Nabi itu memberikan nasihat bahwa kekuatan mental kita, kekuatan psikis kita itu lebih berpengaruh daripada kekuatan fisik kita. Soalnya kalau sudah mental kita kalem, tenang gitu ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan badan kita. Mental ya juga ya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kita bisa melihat bagaimana Sayyidah Fatimah menjaga martabatnya, menjaga dirinya, menjaga rasa malunya, terutama buat perempuan-perempuan nih ya. Zaman sekarang ya Bu, sudah kita ketahui bersama, kita bisa meniru Sayyidah Fatimah dengan menjaga aurat kita, misalnya menjaga rasa malu kita untuk tidak terlalu ekstrim gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada TikTok dan lain sebagainya itu, masya Allah anak-anak kita banyak ya. tiktoker ya sekarang ya. Dan kadang itu sudah ya bagaimanalah jauh dari kebiasaan Sayyidah Fatimah Zahra gitu ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian yang disampaikan oleh Ibu Uun. Terima kasih banyak.
Ikuti kembali podcast Kurma Ramadan 1447 Hijrah esok hari. Saya Lulu mengucapkan terima kasih juga buat Ibu sudah berkenan hadir di podcast Kurma Ramadan 1447 Hijrah di SMP Negeri 1 Talangung. Terima kasih pemirsa. Saya Lulu undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.